Perkenalkan, saya Riris Maida Pasaribu, asal saya dari Palembang. Tidak terasa, Bible Course Kepas telah dilalui selama beberapa pertemuan. Banyak bantuan rohani yang saya peroleh dengan ikutnya saya dalam Bible Course Kepas ini. Waktu saya menikmati Tuhan semakin banyak melalui adanya jadwal pembacaan Alkitab, renungan Kepas, hingga pengisian worksheet setiap harinya. Melalui kegiatan tersebut, firman Tuhan yang begitu limpah dapat dinikmati. Ada dalam satu pertemuan yang membahas keselamatan lengkap Allah, saya diterangi pada Efesus 2 ayat 8 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Keselamatan lengkap itu kita harus mengalami beberapa hal ini, yaitu percaya, kelahiran kembali, hingga bertumbuh. Dalam perkara kelahiran kembali, bagi diri saya itu adalah hal yang sering membuat saya dilema sepanjang 2 tahun belakangan ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Bible Course Kepas ini, saya merasa diterangi melalui Markus 16 ayat 16 yang mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengan bantuan doa dari kakak rohani dan tak terlepas dari belas kasihan Tuhan, saya segera mengambil keputusan untuk memberi diri dibaptis segera. Sebab dengan baptisanlah baru kita bisa diselamatkan dari dunia. Amin. Perkenalkan, nama saya Evliani, saya berkuliah di Solo. Saya sangat terbantu dengan adanya Bible Course. Melalui pembicara, juga renungan, dan pengisian web Kepas setiap hari, itu sangat membantu saya memahami firman Tuhan. Saya terkesan ternyata manusia tidak hanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi manusia merupakan pusat rencana Allah. Manusia juga merupakan bejana Allah. Sebagai bejana Allah, seharusnya manusia diisi oleh Allah. Tetapi karena sifat dosa yang ada di dalam manusia, Allah tidak bisa masuk dan tinggal di dalamnya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang ke bumi menjadi manusia. Bahkan Tuhan berstatus sebagai anak domba Allah, sebagai ular tembaga, juga sebagai benih, supaya menyelamatkan manusia. Puji Tuhan, hari ini ketika saya percaya dan dibaptis, saya juga diselamatkan. Tapi di dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga dikatakan, saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau usaha dan pekerjaan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak boleh cukup percaya, tetapi saya juga perlu bertumbuh. Puji Tuhan, melalui membaca Alkitab, membaca buku renungan rohani, juga berdoa, saya juga belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudari, perkenalkan, nama saya Grace Bangaol. Saya berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya sangat berterima kasih dan terbantu melalui setiap daripada sesi Bible Course Kepas. Melalui Bible Course Kepas, saya dapat menikmati Tuhan dari hari ke hari. Tidak hanya pada saat sesi saja, namun dari hari ke hari, saya dapat menikmati Tuhan di dalam setiap renungan, kidung, bahkan juga pembacaan Alkitab yang dibagikan kepada saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap daripada saudari yang telah bekerja berjerih lelah di dalam Bible Course Kepas. Saya pun dapat tetap belajar untuk dapat memiliki persekutuan, tidak hanya di dalam sesi saudari, namun di dalam kelompok-kelompok kecil yang telah dibagikan. Saya dapat belajar membagikan kenikmatan dan dapat belajar juga menikmati setiap daripada bagi nikmat saudari. Begitu limpah ruah kaya Tuhan saudari di dalam setiap daripada sesi di dalam Bible Course Kepas. Saya pun dapat terus memegang kuat di dalam firman Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kiranya Bible Course Kepas dapat terus membawa setiap saudari yang mengikutinya dapat menikmati Tuhan dan dapat terus meluangkan waktu bagi Tuhan. Puji Tuhan.
Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ati, asal saya dari Kupang. Di sini saya ingin bersaksi tentang apa yang saya dapat selama mengikuti Bible Course Kefas. Puji Tuhan teman-teman, rencana Tuhan begitu indah. Dari yang awalnya saya hanya iseng mendaftar, tapi setelah mengikuti big group, small group, dan diskusi, saya jadi belajar tentang firman Tuhan, saya jadi belajar tentang keselamatan lengkap Allah, tentang penebusan Allah, dan saya jadi tahu bahwa saya adalah bejana yang harusnya terbuka dan diisi oleh Allah serta mengekspresikan Allah. Melalui Bible Course Kefas juga saya jadi mengetahui tentang baptisan dan bisa mengalami sebuah kelahiran baru. Terima kasih Bible Course Kefas, terima kasih teman-teman, terima kasih kakak mentor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Sobat Kefas, perkenalkan nama saya Lina Ginting, saya sekarang melayani di Kota Medan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bisa ada bagian di dalam pelayanan Bible Course Kefas yang seri pertama ini. Puji Tuhan kita sudah menyelesaikannya. Saya juga sangat dikuatkan ya, salah satu ayat yang menguatkan saya di dalam pelayanan ini ada di dalam Matius 25 ayat 21. Dikatakan demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Puji Tuhan Sobat Kefas, teman-teman semua, bahwa di sini saya sungguh diterangi perkara setia. Satu kata ini benar-benar menguatkan saya di dalam pelayanan ini. Tidak peduli bagaimana kondisi kita, mood atau enggak mood, lagi sukacita atau lagi galau, ya kita terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Entah lagi banyak orang, entah di grup lagi sepi ya, di grup Bible Course kita masing-masing, mungkin lagi sepi, atau kita small group juga yang datang mungkin sedikit, tetapi kita perlu terus mengerjakannya dengan setia. Hal ini yang menguatkan saya di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, di dalam pelayanan ini juga Tuhan memberikan pertumbuhan. Tuhan juga mendapatkan jiwa-jiwa baru yang bisa mengasihi Tuhan. Semoga kita juga tetap setia. Adik-adik, Sobat Kefas semua juga perlu tetap setia. Setia dalam apa? Pembacaan Alkitabnya juga, baca renungan Kefas. Kalau ada persekutuan dari Kefas juga boleh tetap ikut. Kita perlu terus setia menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudari, kita menyadari melalui firman Tuhan bahwa saya hari ini, kita hari ini, segala perbuatan amal baik kita di pandangan Allah adalah seperti kain kotor. Yang menyelamatkan kita adalah diri Tuhan melalui kasih karunia-Nya. 2 Timotius pasal 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Puji Tuhan, kita bersyukur keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 semakin menegaskan. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersyukur melalui Bible Course ini. Semoga kita semakin mempunyai satu cita rasa rohani, satu ketekunan membaca firman Tuhan, sehingga kita makin mengenal bahwa keselamatan kita adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan.